Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SI, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SIY, dari komunitas SIY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema berusaha berjumpa dengan Tuhan. Suatu hari seorang murid yang sedang mendalami agamanya menjadi bingung. Pasalnya, ia tidak bisa menemukan gambaran tentang Tuhan di dalam kitab suci. Ia semakin bingung ketika guru pembimbingnya melarang dia untuk membaca kitab suci. Dia bertanya, "Maksud guru apa?" Guru itu berkata, "Ada seorang mengadakan perjalanan ke tembok Cina. Di tengah jalan ia berhenti dan melihat papan petunjuk jalan bertuliskan tembok besar Cina. Orang itu berkata dalam hati, 'Ya, saya sudah melihat tembok besar. Inilah yang dikagumi dunia, tembok besar Cina.' Kemudian ia pulang. Ketika banyak tetangga bertanya, apakah dia ke tembok besar, dia menjawab, 'Iya, saya telah sampai.' Ketika ditanya lagi seperti apa bentuknya, besar, luas, panjang atau menakjubkan, dia menjawab, 'Oh tidak, jauh sekali dengan apa yang kita bayangkan.' Tembok besar Cina itu suatu papan dicat putih. Pada papan itu dihiasi huruf-huruf tembok besar Cina. Murid itu mulai paham, tetapi guru itu bertanya, 'Apakah kamu paham?' Belum sempat memberi jawaban, guru pembimbingnya itu berkata, 'Kitab suci tidak memberikan gambaran tentang Tuhan, juga tidak memberi penjelasan tentang Tuhan.' Murid itu malah bingung lagi. Lalu ia bertanya, 'Jadi apa fungsi kitab suci?' Guru itu menjawab, 'Seperti papan petunjuk, kitab suci memberikan petunjuk karena tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan Tuhan. Sering orang ingin mengetahui segala-galanya tentang Tuhan. Mereka belajar dengan mendalami berbagai buku, termasuk kitab suci. Mereka berharap dapat menemukan gambaran yang jelas tentang Tuhan. Tetapi sering mereka tidak puas. Bahkan mereka kecewa. Mereka tidak mendapatkan gambaran yang jelas tentang Tuhan. Mereka menjadi bingung. Ujung-ujungnya adalah iman orang semakin melemah dan bisa-bisa meninggalkan Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisah tadi menunjukkan bahwa kitab suci menjadi sarana bagi manusia untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang tidak boleh puas dengan hanya membaca kitab suci. Orang tidak boleh puas hanya dengan memahami maksud-maksud Tuhan yang tercantum dalam kitab suci. Orang mesti sampai pada perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dalam salah satu pengajarannya, Yesus menandaskan pentingnya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu ternyata membawa kebahagiaan bagi hidup manusia. Tuhan itu memberikan kasih-Nya kepada manusia. Tuhan tidak meninggalkan manusia terpuruk dalam dosa
dan kesalahan-kesalahannya. Justru Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu ingin menyelamatkan umat manusia siapapun mereka. Tuhan itu lebih besar dari agama manapun, karena Tuhan itu menciptakan dan menguasai seluruh umat manusia, agama yang dianut manusia juga. Karena itu orang beriman diajak untuk senantiasa berusaha berjumpa dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tuhan kita itu hadir dalam hidup kita. Tuhan bekerja sama dengan kita. Bahkan Tuhan menderita bersama kita. Ketika kita mengalami duka nestapa dalam hidup ini. Saudara dan saudari, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.